Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Astitisari, NIM 2029141020. Saat ini, saya akan mempresentasikan tugas terstruktur terkait analisis standar belanja dengan penelitian yang berjudul Penyusunan Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran belanja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan. Latar belakang penelitian ini, di Indonesia paradigma baru sistem penganggaran daerah mulai meninggalkan sistem anggaran inkremental menuju pada sistem anggaran kinerja. Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah khusus harus dilakukan dengan baik. Awal perencanaan yang merupakan dasar atau pangkal bergulirnya roda pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dan pembelanjaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan penggunaan anggaran dapat dilaksana dengan baik. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan perlunya analisis standar belanja dalam pengelolaan keuangan daerah. ASB yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan standar analisa belanja atau SAB, yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, saat ini di pemerintahan Kabupaten Tabanan sudah terlihat transparan dalam melaporkan laporan penggunaan anggaran daerah. Di sini terlihat dari transparansi keuangan yang dipublikasikan pada web pemerintah Kabupaten Tabanan. Salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan. Nah, namun dalam penyusunan anggaran tersebut, anggaran belanja langsung seperti belanja pegawai belum sepenuhnya berdasarkan ASB atau analisis standar belanja, sehingga proses penyusunan anggarannya belum berbasis kinerja. Sehingga peneliti memandang bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan perlu untuk menyusun ASB guna mencapai penganggaran berbasis kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, berdasarkan uraian tersebut, mempertimbangkan berapa pentingnya peran analisa standar belanja dalam penganggaran dan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Penyusunan Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran belanja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana tahap-tahap penyusunan model analisis standar belanja atau ASB yang sesuai dengan karakteristik program atau kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan. Yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yang pertama tujuannya untuk mengetahui tahap-tahap penyusunan model analisis standar belanja yang sesuai dengan karakteristik program atau kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan. Yang kedua, untuk mengetahui model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan ilmu akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih luas mengenai penyusunan model prediksi analisis standar belanja. Yang kedua, bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan pedoman dalam penerapan analisis standar belanja. Yang ketiga, bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya, terutama dalam menyusun model analisis standar belanja pada belanja lainnya sebagai model prediksi. Selanjutnya, tinjauan pustaka pada penelitian ini yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran daerah. Nah, istilah perencanaan dan penganggaran dapat diartikan secara terpisah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran. Menurut Hafiz Tanjung, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintah yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya, anggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 21 Pasal 7 Tahun 2004, Kementerian Negara atau lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja atau performance indicators dan sasaran atau targets merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi yang ingin dicapai. Selanjutnya, analisis standar biaya. Analisis standar biaya atau ASB dikenal oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang dikenal dengan istilah Standar Analisa Belanja atau SAB, yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. ASB sendiri merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, dasar hukum analisis standar biaya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 Ayat 3. Yang kedua, penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Selanjutnya, penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 Ayat 2 dan Pasal 41 Ayat 3. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 Ayat 2. Kemudian Pasal 93, selanjutnya Pasal 100 Ayat 2. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 Ayat 2 dan Pasal 100 Ayat 2. Yang terakhir adalah lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Romawi 3, Teknis Penyusunan APBD Nomor 4. Selanjutnya, perilaku biaya. Perilaku biaya atau perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap, dan belanja semi variabel. Berikutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat variabel penelitian, deskripsi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penyusunan model, dan tahap pembentukan model. Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana atau ordinary least square dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost dari jenis kegiatan, B adalah satuan pengendalian belanja variabel atau variable cost. Deskripsi operasional variabel dalam penelitian ini yang pertama ada kegiatan, rencana kerja anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Yang ketiga, pengendali biaya atau cost drive. Yang keempat, satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost. Dan yang terakhir, satuan pengendali belanja variabel atau variable cost.
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana menggunakan RKA atau DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2018. Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu studi yang digunakan untuk memperoleh rencana kerja dan anggaran atau RKA, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2018. Selanjutnya, tahap penyusunan model. Yang pertama ada tahap pengumpulan data, yang kedua tahap penyetaraan kegiatan. Di mana tahap penyetaraan kegiatan ini dengan model seperti di slide. Selanjutnya, tahap pembentukan model. Yang pertama, pendekatan Activity Based Costing atau ABC, di mana total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua, pendekatan Ordinary Least Square atau regresi sederhana, dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana koefisien A merupakan biaya tetap dan koefisien B merupakan koefisien untuk belanja variabel. Tahap berikutnya, pendekatan Focus Group Discussion atau metode diskusi. Pendekatan metode diskusi digunakan untuk memperoleh masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD tentang aktivitas dan output dari suatu kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian ini. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data RKA dan DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2018. Data yang digunakan adalah anggaran belanja pegawai pada kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Tabanan tahun anggaran 2018. Selanjutnya, tahap penyetaraan kegiatan. Tahap penyetaraan kegiatan di sini terdapat 8 kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2018. Di sini terdapat program pelayanan administrasi perkantoran dengan cost driver 60 orang, 12 bulan, dengan total anggaran 39.600.000. Kegiatan yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan cost driver 18 orang selama 6 bulan dengan total anggaran 6.630.000. Selanjutnya, kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan cost driver-nya 26 orang selama 6 bulan. Total anggaran 9.670.000. Yang keempat, pengembangan jaringan teknologi informasi dengan jumlah 178 orang selama 12 bulan dengan total anggaran 52.880.000. Selanjutnya, pengembangan e-government dengan cost driver 243 orang selama 6 bulan, total anggaran 142.670.000. Yang keenam, pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan cost driver 74 orang selama 12 bulan dengan total anggaran 26.260.000. Kegiatan yang ketujuh, program pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat dengan cost driver 27 orang selama 6 bulan dengan total anggaran 8.550.000. Kegiatan terakhir yaitu pengembangan data, informasi, atau statistik daerah dengan cost driver 24 orang selama 6 bulan, total anggaran 8.840.000. Dengan total output selama 8 kegiatan tersebut adalah 5.772 dengan total anggaran 295.100.000, sehingga rata-rata yang didapatkan rata-rata output sebesar 722 dan rata-rata total anggaran adalah 36.887.500 rupiah. Selanjutnya, tahap pembentukan model. Pada tahap ini akan dilakukan pembentukan model analisis standar belanja berdasarkan DPA SKPD yang telah diolah. Adapun tahap-tahapnya,
sebagai berikut. Pertama, penentuan pemicu atau pengendali belanja, biasa disebut dengan cost driver dari tiap-tiap jenis kegiatan. Yang kedua, penentuan nilai belanja tetap atau fixed cost. Yang ketiga, penentuan nilai belanja variabel atau variable cost untuk setiap jenis kegiatan dengan menggunakan metode least square atau regresi sederhana. Selanjutnya, model analisis standar belanja pegawai. Di slide sudah ditampilkan tabel komponen persamaan regresi sederhana anggaran belanja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2018. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana B didapatkan sebesar 46.187, sehingga nilai A dapat dicari dengan persamaan berikut, dengan total nilai A didapatkan sebesar 3.563.759. Setelah koefisien A dan B diketahui, maka dapat ditentukan suatu formula belanja atau model analisis standar belanja atau ASB sebagai berikut, di mana dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 3.563.759 plus 46.187X. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengendali belanja atau cost driver-nya adalah jumlah pegawai dan jumlah bulan kerja. Yang kedua, satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost-nya sebesar Rp3.563.759 per kategori beban pegawai. Satuan pengendali belanja variabel atau variable cost-nya sebesar Rp46.187 per pegawai. Rumus perhitungan belanja totalnya yaitu belanja tetap ditambah belanja variabel sama dengan Rp3.563.759 plus Rp46.187 dikali jumlah pegawai dikali jumlah bulan. Untuk pengendali belanja atau cost driver-nya, pengendali biaya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran dari suatu jenis biaya. Dalam beban pegawai, pengendali belanjanya yaitu jumlah pegawai dan jumlah bulan kerja. Satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost, yaitu satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap beban, di mana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut. Satuan pengendali belanja variabel atau variable cost yaitu menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, model penyusunan analisis standar belanja atau ASB yang dihasilkan merupakan model prediksi yang bermanfaat sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran belanja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap penyetaraan kegiatan. Ketiga, tahap pembentukan model yang dilakukan melalui penentuan pengendali biaya atau pemicu terjadinya biaya atau cost driver. Yang kedua, penentuan nilai belanja tetap atau fixed cost. Dan yang ketiga, penentuan nilai belanja variabel atau variable cost dengan menggunakan metode least square. Model yang dihasilkan berupa model prediksi pada analisis standar belanja untuk kegiatan belanja pegawai, di mana dengan persamaan Y sama dengan Rp3.563.759 plus 46.187X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biayanya atau cost driver. Model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran anggaran belanja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan. Nah, saran untuk penelitian ini, yang pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan sebaiknya mengembangkan analisis standar belanja ASB sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta anggaran yang efektif dan efisien.
Yang kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan sebaiknya memberikan ketegasan dan menentukan satuan waktu yang digunakan dalam setiap program atau kegiatan yang dilakukan, sehingga penyusunan analisis standar belanja dapat lebih tepat. Yang ketiga, dasar penyusunan analisis standar belanja atau ASB sebaiknya tidak hanya melihat waktu 1 tahun saja agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.